Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayabi dengan NIM 210320021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GAP ataupun Good Agricultural Practice yang merupakan salah satu sistem sertifikasi dalam praktik budidaya tanaman yang baik sesuai dengan standar yang ditentukan. Munculnya era perdagangan, termasuk dalamnya perdagangan bebas, menuntut siapapun untuk meningkatkan kualitas. Karena pada era ini tidak lagi tergantung pada hambatan tarif, melainkan terhadap quality barrier. Hanya produk berkualitas saja yang sudah disepakati bersama, baik dari mutu dan keamanan produk yang dapat keluar masuk dari dan ke suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka produsen harus menaati peraturan yang berlaku dalam menghasilkan produknya dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Seperti halnya dalam budidaya tanaman, baik pangan, hortikultura maupun perkebunan. Apabila ingin produk hasil pertaniannya diterima pada perdagangan bebas, maka seorang produsen harus mentaati salah satu sistem sertifikasi yang disebut sebagai Good Agricultural Practice atau disingkat dengan GAP. Apa sih itu GAP? Berdasarkan informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang diketahui bahwa GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan tentunya usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. GAP ataupun Good Agricultural Practice telah ditetapkan di Indonesia sejak tahun 2003, dimulai dari GAP komoditas, maksudnya GAP komoditas sayuran yang secara berangsur itu mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangkan global itu memiliki sertifikat GAP. ASEAN GAP sendiri itu menekankan terhadap 4 komponen. Yang pertama itu keamanan konsumsi pangan, kedua ada pengelolaan lingkungan dengan benar, dan yang ketiga itu ada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, dan yang keempat ada namanya jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Oke. Mengapa harus GAP? Sesuai dengan cita-cita yang dihembuskan secara global, bahwa setiap aktivitas produksi hendaknya memperhatikan unsur keseimbangan alam demi masa depan bumi dan manusia. GAP itu sendiri menuntut para produsennya untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi selaras dengan sustainability, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan Good Agricultural Practice yang memiliki standar operasional prosedur ataupun SOP, itu tertentu diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat, baik terhadap produk yang dihasilkan,
kinerjanya, dan juga mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka harus memiliki sertifikat Good Agricultural Practice. Ini adalah memang sebuah kewajiban ataupun keharusan. Oke, kita masuk ke dalam penerapan GAP. Ada beberapa macam GAP yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam penerapan Good Agricultural Practice ini, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, serta ketentuan yang disarankan. Untuk penjelasan kali ini akan dibahas mengenai beberapa ketentuan dari Good Agricultural Practice, buah-buahan sebagai gambaran aja. Penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Permentan UT.160/11/2006 tanggal 28 November 2006 untuk komoditi buah. Yang pertama itu ada ini GAP untuk tanaman hortikultura ya. Yang pertama ada syarat lahan untuk budidaya. Sebelum dilakukannya penanaman harus diperhatikan dahulu nih mengenai jenis lahan, lokasi, dan tentunya dan sebagainya gitu. Serta untuk penanaman sesuai nggak dengan standar yang telah ditentukan, yaitu lokasi kebun ataupun lahan sesuai nggak dengan RUTR ataupun RDTRD dan peta wilayah komoditas. Lahan bebas dari cemaran limbah yang berbahaya dan beracun. Baru kemiringan lahan itu lebih kecil daripada 30% untuk komoditas sayur dan buah. Baru riwayat lokasi, ada catatan riwayat penggunaan lahan. Dan untuk mengenai pemetaan lahan, yaitu terdapat rotasi tanaman pada tanaman semusim, dan juga tersedia nih peta penggunaan lahan. Dan ada lagi namanya juga kesuburan lahan. Apabila lahan itu tingkat kesuburannya cukup baik, melakukan dan juga telah dilakukannya tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan dari lahan tersebut. Baru ada selanjutnya itu penyiapan lahan. Itu dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki ataupun memelihara gitu, memelihara struktur tanah yang dapat menghindarkan erosi. Baru pemberian bahan kimia. Baru untuk penyiapan lahan dan media tanam itu tidak mencemari lingkungan. Baru kita masuk ke media tanamnya. Ini diketahui sumbernya tidak mengandung cemaran bahan yang berbahaya gitu, dan tentunya ya nggak beracun, dan kemiringannya 30%. Perlu dilakukan tindakan konservasi. Oke, yang kedua ada persiapan lahan tanaman buah yang baik, yang meliputi diantaranya cara-caranya ataupun langkah-langkahnya. Yang pertama, persiapan lahan, yaitu aspek agroklimat untuk tanaman buah, yang diantaranya adalah ketinggian tempat harus 700 mdpl, curah hujan rata-rata 450 mm per bulan, dan jenis tanah coklat laktosol dan juga pH tanah 5,5 sampai 6, kelembapan udara 50 sampai 80%, dan suhu udara sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius.
Baru selanjutnya ada pengolahan lahan miring ataupun jurang. Jenis pengolahan tanahnya apakah OTM ataupun kayak seperti olah tanah maksimum ataupun OTK gitu, olah tanah konservasi, atau juga bisa kadang TOT tanpa olah tanah gitu. Baru selanjutnya ada penentuan jarak tanam. Tentunya jarak tanam terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro kurang yang cocok gitu bagi tanaman. Pertumbuhan kurang baik dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan yang jarak tanam ideal. Jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter ataupun 8 meter dikali 10 meter untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanam 10 meter dikali 10 meter, maka diperlukan bibit 110 pohon. Sedangkan jarak tanam 10 m dikali 8 m diperlukan bibit 137 pohon. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan lubang tanam nih. Untuk ukuran lubang tanam sendiri mengenai tanaman buah ini adalah panjangnya 50 cm, lebarnya 50 cm, dan dalamnya 50 cm gitu. Dalam pembuatan lubang, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya ini kayak bagian atasnya itu disimpan di kanan, bagian dalam untuk bagian dalamnya baru disimpan di sebelah kiri. Dan lubang tanam itu disimpan 1 bulan agar terangin-angin supaya terjadi pengesaman gitu zat beracun. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik, dan tentunya anorganik juga ada. Dan pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak untuk digunakan. Penggunaan pupuk harus sesuai anjuran dan kotoran manusia yang tidak boleh digunakan. Pupuk harus disimpan pada tempat aman, kering, terlindungi, dan bersih. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu penanaman. Penanaman harus menggunakan benih dari varietas unggul dan bersertifikat. Label bersih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran. Apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya, dan tentunya apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran. Baru selanjutnya penanaman ini tadi itu dilakukan pada awal musim hujan ya, dilakukan sekitar pada pagi hari gitu, pada pukul jam 6 sampai jam 9 pagi, agar bibit ini enggak mati akibat terkena suhu panas dari sinar matahari. Usahakan juga setiap area tanah itu diberi jerami ataupun media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah tetap optimal, dan biarkan penutup tersebut selama 2-3 bulan. Setelah itu baru dibersihkan. Lalu ada namanya penerapan sistem GAP. Penerapan sistem GAP di sini dalam budidaya pertanian
tentunya bermanfaat baik bagi manusia maupun lingkungan. Hanya saja karena prosesnya yang begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Produk yang istilahnya bersertifikat GAP ini tentu memiliki jaminan tersendiri gitu bagi konsumen. Apabila nanti ditemukannya tidak sesuai nih, karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata gitu sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Dan juga sertifikat GAP ini dikeluarkan oleh otoriter keamanan dengan maksudnya otoriter keamanan pangan pusat serta daerah. Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen itu bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Apabila menghendaki produknya bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Baru habis itu setelah menerapkan GAP, maka seorang produsen juga sebaiknya menerapkan sertifikat teknik selanjutnya, yaitu good handling practice ataupun dan good manufacturing practice yang akan dibahas. Dan terakhir, adapun tujuan dari good agriculture practice adalah salah satunya yaitu untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian, menghasilkan produk pertanian yang aman dan berkualitas, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Dan beberapa tujuan-tujuan lain diantaranya yang pertama, keamanan pangan. GAP bertujuan untuk memproduksi makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia dengan menerapkan praktik pertanian yang baik seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta pengendalian hama dan penyakit, dan juga pengelolaan limbah yang baik, risiko kontaminasi dan residu kimia dalam produk pertanian yang dapat dikurangi. Dan yang kedua itu ada namanya tujuannya kualitas produk, menjaga kualitas produk maksudnya. GAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pertanian baik dari segi tampilannya, fisiknya, rasanya, dan maupun nilai gizi dari produk tersebut. Praktik seperti pemilihan varietas unggul, baru juga pengaturan irigasi dan penanganan pasca panen yang tepat dapat membantu menjaga kualitas dari produk pertanian itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada keberlanjutan lingkungan. GAP itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Dengan menerapkan praktik pengelolaan tanah yang baik, penggunaan air yang efisien, dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pertanian dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.
Dan yang keempat itu ada namanya efisiensi produksi. GAP juga bertujuan nih untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat seperti penggunaan pupuk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan pengendalian gulma yang efektif, dan juga penggunaan teknologi pertanian yang pastinya yang modern, dan juga produktivitas pertanian yang dapat ditingkatkan. Baru ada namanya yang kelima, kesejahteraan petani. GAP juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menerapkan praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Diharapkan petani dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan yang tentunya lebih tinggi sih. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, penerapan GAP ini merupakan memang upaya untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menghasilkan produk pertanian yang tentunya aman serta berkualitas begitu.